Pemirsa, kembali dalam butiran ilmu hasanah bagi para pencari ilmu. Pemirsa dan juga Ustadz, tadi kita sudah membahas tentang budaya dan budaya. Sebenarnya perbedaan budaya Islam dengan budaya Arab itu apa sih, Ustadz? Iya, Islam itu bukan budaya. Dia lahir dari ketentuan syariat atas petunjuk wahyu ilahi, lalu diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Sehingga apa yang menjadi perintah dari Allah, menjadi perintah dari Nabi, yang menjadi sunnah dari Allah dan Nabi, itu bukan disebut budaya. Tapi itu adalah syariat. Sebab Allah nyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Nabi, dilaksanakan Nabi, dikerjakan Nabi, ditentukan Nabi, dia berasal dari hawa nafsunya, buah pikirannya, buah karsanya, buah perasaannya. Tidak. Tapi berdasarkan wahyu Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada beberapa budaya yang pernah ada di tanah Arab, yang tadi mungkin Habib sudah sampaikan, tentang bagaimana kesetiaan kepada pemimpin, tentang bagaimana menghormati tamu, tentang bagaimana kalau ada tamu yang diganggu, maka sang penerima tamu akan merasa tersinggung. Nah, kabilah-kabilah itu dulu begitu. Mereka punya budaya yang kuat dalam menghormati tamu. Dan ternyata dalam Islam itu menjadi bagian budaya yang dilindungi oleh Nabi dan menjadi syariat. Ya, Ustaz, ngomong-ngomong tentang budaya, saya punya tayangan nih tentang budaya dari Madura. Nanti kita sama-sama saksikan budaya lokal dan keagamaan itu punya filosofi yang berbunyi abental syahadat asapok iman apajung rahmat ke Allah, yang artinya berbantal syahadat, berselimut iman, dan berpayungkan rahmatnya Allah. Berarti secara ideal orang Madura itu harus dekat sekali dengan Tuhan. Karena itu kemudian ada pandangan hidup yang disebut ate sesoklah, hati yang bersih. Maka tidak mengherankan jika Pulau Madura dikenal sebagai kotanya 1000 santri. Ini dikarenakan berdirinya pondok-pondok pesantren yang tersebar hampir di seluruh pulau penghasil garam ini. Sebut saja pondok pesantren tertua di Kabupaten Sumeneb, Pondok Pesantren An-Nukayah yang terletak di Desa Kulukulu, Pondok Pesantren Miftahul Qulub di Kabupaten Pamekasan, Pondok Pesantren Salafi Asirajiah Kajuk di Sampang, dan Pondok Pesantren Syekh Konan Kolil di Bangkalan. Pusat pendidikan yang dianggap sangat memenuhi hati orang Madura itu adalah pesantren. Jadi putra-putrinya merasa lebih serak aman kalau dia ditempatkan, dididik di pondok pesantren. Ada istilah Madura yang mungkin perlu saya ungkapkan. Orang Madura itu amat jarang tidak pernah bersinggungan dengan betonah pesantren. Betonah pesantren itu adalah tempat santri tinggal itu. Jadi pernah bersinggungan entah hanya di musola, entah di langgar, sehingga juga itu menginspirasi kehidupan sehari-harinya. Jadi misalnya orang Madura merantau pulang ke Madura, nanti pasti di samping silaturahim kepada keluarga dan kedua orang tua, pasti dia silaturahim ke pesantren juga, di mana dulu dia pernah belajar ngaji Al-Quran, pernah belajar bersekolah dan sebagainya, seperti itu. Ya, saya kira budaya santri di Madura itu ya kelanjutan dari pendidikan ala Wali Songo. Bahkan di pesantren-pesantren tradisional dulu, nah, cara membaca kitab itu masih model ala Wali Songo, artinya terjemahan kitab walaupun di Sumeneb sebelum ada madrasah itu terjemahannya masih menggunakan bahasa Madura, bahasa Jawa, kemudian ke bahasa Madura. Contohnya misalnya orang Madura membaca kitab ketika membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, isun anyak sinistune ora ono pangeran angin Allah, kaula nyaksi cek saungkuna tada pangeran angin Gusti Allah. Kan 3 bahasa, bahasa Arab dulu, makna Jawa, kemudian makna Madura.
Menurut sejarah, penyebaran Islam pertama kali di Pulau Madura dilakukan oleh Syekh Ahmad Badawi atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Katandur. Beliau sekaligus yang juga pertama kali mengenalkan pola bercocok tanam dan membajak sawah kepada warga asli Madura. Sebenarnya sebelum Pangeran Katandur, catatan Jawa menjelaskan bahwa ketika pendirian Masjid Demak, Raja Sumenep dari Sang Panoleh itu sudah hadir di pendirian Masjid Demak tahun 1511 itu. Dan ada catatan lain seperti dalam disertasinya Pak Dr. Mas Tuhu tentang pesantren-pesantren di Madura. Pak Mas Tuhu menjelaskan sebenarnya pesantren yang pertama muncul di Madura itu pada tahun 1062 Masehi, jadi sekitar 450 tahun sebelum Wali Songo, dan pesantrennya itu di Sotaber, Pamekasan, itu disebut pesantren Ojen Tampes. Seiring perjalanannya, pesantren di sini telah meluaskan sayapnya terhadap kurikulum pendidikan, yaitu memasukkan konsep pendidikan formal. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan ilmu para santri, bahwa fungsi belajar bukanlah sekedar mengejar akhiratnya saja, ilmu dunia pun juga harus dikejar. Dahulu kala di pesantren-pesantren, mungkin sekitar tahun 50-an, 60-an, itu dari saking bencinya sama pemerintah Hindia Belanda, mungkin itu masih bersisa walaupun merdeka, sekolah-sekolah yang dikelola negara, dalam tanda petik dikelola Hindia Belanda, itu sekolahnya penjajah, sehingga orang tidak suka belajar di sekolah-sekolah pemerintah karena masih dianggap penjajah dulu. Sungguh, sejatinya Islam telah lengkap. Apa yang telah didapatkan kali ini, kita menjadi paham bahwa kebiasaan dan kebudayaan asli tidak merubah kepercayaan dan keyakinan yang telah dianut. Islam menerima perubahan zaman, asal perubahan tidak mengurangi kecintaan kita sebagai hambanya kepada Allah Sang Khalik, Maha Pencipta bumi tempat manusia berpijak. Subhanallah pemirsa, ternyata kebudayaan lokal dari masyarakat Madura sangat lekat, sangat kental dengan budaya ataupun agama Islam. Dan pemirsa, seperti kita ketahui, masyarakat Madura memiliki filosofi dalam keagamaan yang berbunyi berbantal syahadat, berselimut iman dan rahmatnya Allah. Notabene secara ideal, orang-orang Madura harus senantiasa dekat dengan Tuhannya. Pemirsa, pembahasan kita akan semakin dalam lagi di segmen berikutnya, dan pertanyaan kepada Ustadz dan juga Habib, kira-kira penyebaran Islam di Indonesia seperti apa? Tapi dijawab nanti. Tetap bersama kami di Butiran Ilmu, Hasanah bagi para pencari ilmu.